Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Richard Perido dengan NIM 2030502144 dari kelas BPIE. Di sini saya akan sedikit menjelaskan konsep dasar teori psikoanalisa tentang kepribadian, unsur-unsur terapi, dan teknik-teknik terapi. Baiklah, kepribadian menurut Sigmund Freud. Sigmund Freud mengemukakan bahwa kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, conscious, prasadar, conscious, dan tidak sadar, unconscious. Topografi atau peta kesadaran ini dipakai untuk mendeskripsikan unsur cermati, awareness, dalam setiap event mental seperti berpikir dan berfantasi. Sampai dengan tahun 1920-an, teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan ketiga unsur kesadaran itu. Pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni ide, ego, dan superego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama, tetapi melengkapi, menyempurnakan gambaran mental, terutama dalam fungsi atau tujuannya. Lihat referensi grafik struktur kepribadian pada gambar. 6 elemen pendukung struktur kepribadian itu adalah sebagai berikut. Yang A, sadar, conscious, tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada suatu terapi. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental, pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk kesadaran, consciousness, prasadar, consciousness. Disebut juga ingatan siap, ampliable memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Isi peran conscious berasal dari conscious dan clan iconscious. Pengalaman yang ditinggal oleh perhatian semula disadari tetapi kemudian tidak dicermati akan ditekan, dipindahkan daerah prasadar. Tak sadar, unconscious. Tak sadar adalah bagian paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketika tak sadaran bukanlah abstraksi hipotetik, tetapi itu adalah kenyataan empirik. Struktur kepribadian. Sigmund Freud mengemukakan 3 struktur spesifik kepribadian, yaitu ide, ego, dan superego. Ketiga struktur tersebut diyakininya terbentuk secara mendasar pada usia 7 tahun. Struktur ini dapat ditampilkan secara diagrammatik dan kaitannya dengan aksesibilitas bagi kesadaran atau jangkauan kesadaran individu. Ide merupakan individu murni atau energi psikis yang bersifat irasional. ID merupakan sebuah keinginan yang dituntun oleh prinsip kenikmatan dan berusaha untuk memuaskan kebutuhan ini. Struktur kepribadian. Ide ini adalah merupakan bagian dari komponen kepribadian yang asli atau natural yang dibawa sejak lahirnya seseorang individu. Ide juga merupakan komponen dari psikologi yang mempunyai sifat primitif dan naluriah. Menurut Freud, ide adalah sumber segala energi psikis sehingga komponen utama kepribadian. 2.
Prinsip kepribadian jenis ego ini adalah seputar mengenai hal yang berhubungan dengan realitas serta kenyataan yang ada. Ego juga dimulai serta dibawa sejak lahir, tetapi berkembang bersamaan dengan hubungan individu dengan lingkungan sekitarnya. Superego ataupun aspek sosiologis adalah merupakan sistem kepribadian yang berisikan nilai-nilai dan aturan-aturan yang sifatnya evaluatif menyangkut hal yang berhubungan dengan baik buruknya. Unsur-unsur terapi. Menurut Masterman, Karasu 1984 telah melaporkan 7 parameter pengaruh dasar yang mencakup unsur-unsur lazim pada semua jenis psikoterapi dalam hal-hal sebagai berikut. Yang satu, peran sosial, martabat atau psikoterapis. Yang kedua, hubungan persekutuan terapis. Yang ketiga, hak. Yang keempat, retrofleksi. Yang kelima, edukasi. Yang keenam, rehabilitasi. Yang ketujuh, resosialisasi dan rekapitulasi. Unsur-unsur psikoterapik dapat dipilih untuk masing-masing pasien dan dimodifikasi dengan berlanjutnya terapi. Sifat pribadi seseorang berbeda. Sifat watak, perilaku, bahkan tingkah laku pun seseorang berbeda-beda. Teknik terapi yang paling dipedulikan oleh konselor eksistensial adalah memahami dunia subjektif agar bisa menolongnya untuk bisa sampai pada pemahaman dan pilihan-pilihan baru. Fokusnya adalah pada situasi hidup klien pada saat itu dan bukan pada menolong klien agar bisa sembuh dari situasi masa lalu. Mai dan Yalom 1989. Biasanya terapis eksistensial menggunakan metode yang mencakup ruang yang cukup luas, bervariasi, bukan saja dari ke klien, tetapi juga dengan klien yang sama dalam tahap yang berbeda. Dan proses terapi di satu sisi merupakan menggunakan teknik seperti distansi, pengurangan kepekaan atas kekurangan yang diderita klien sehabis konseling, asosiasi bebas atau restrukturasi kognitif, dan mereka mungkin mendapatkan pemahaman dan konselor yang berorientasi. Tidak ada perangkat teknik yang dikhususkan atau dianggap esensial atau pensier. Baiklah, teknik-teknik yang digunakan dalam konseling eksistensial humanistik yaitu penerimaan, rasa hormat, memahami, menenteramkan, memberi dorongan, pertanyaan terbatas, memantulkan pertanyaan dan perasaan klien, menunjukkan sikap yang mencerminkan ikut merasakan apa yang dirasakan klien. Yang 9, bersikap mengizinkan untuk apa yang bermakna, person contract terapi. Baiklah, mungkin sampai di sini. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.